Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah memulai di kitab 2 Raja-Raja. Kita akan belajar dari pasal yang pertama. Ini kisah tentang Ahazia, yaitu Raja Israel yang menggantikan ayahnya, Raja Ahab. Dan kemudian Raja Ahazia ini adalah raja yang berpaling dari Allah Israel dan sebaliknya menyembah kepada dewa Baal. Jadi kalau ada sesuatu selalu minta petunjuk kepada dewa Baal, yaitu Baal Zebub. Lalu kemudian saudara, ceritanya bahwa Ahazia ini ingin meminta Elia datang kepadanya, minta petunjuk kepada nabi Tuhan ini. Maka diutuslah yaitu perwira dengan 50 anak buahnya untuk datangi Elia. Saya bacakan buat Anda. Sesudah itu disuruhnya kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hei abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Jadi Tuhan menyatakan wibawa, otoritas dan kuasanya dalam kehidupan hambanya Elia dengan cara yang luar biasa. Langit menyambar ini perwira dan ke-50 anak buahnya dengan api sehingga mereka mati. Selanjutnya raja masih tidak ngeh akan hal ini, sehingga dia utus yang berikutnya, yaitu perwira yang lain dengan 50 anak buahnya. Dan kemudian yang terjadi sama lagi juga. Elia mengatakan hal yang sama dan yang terjadi juga sama, yaitu api menyambar dari langit dan perwira serta ke-50 anak buahnya ini mati. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari sini adalah Raja Ahazia ini tidak bisa belajar dari pengalaman yang dulu. Pengalaman yang membuatnya jatuh, tapi dia ulang lagi. Maka banyak orang juga punya pengalaman mirip dengan Raja Ahazia. Dia jatuh di lubang yang sama secara terus-menerus. Bayangkan, kemarin dia melewati satu jalan dan terjebak di satu lubang. Bukankah harusnya kalau dia melewati jalan yang sama dengan lubang yang sama, dia harusnya bisa belajar dari kesalahan yang lalu. Tetapi lagi-lagi terjebak dan jatuh di situ. Itulah Raja Ahazia. Dia suruh perwira yang lain dengan jumlah yang sama untuk datang kepada Elia. Sudah 2 kali melihat bahwa perwira dan ke-50 anak buahnya mati, Raja Ahazia belum kapok juga. Dia menyuruh perwira yang ketiga, ayat yang ke-13. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, ini yang kita perlu cermati. Jadi Raja Ahazia tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Tetapi perwira yang ketiga ini adalah orang yang berhikmat. Dia tidak ingin apa yang menimpa rekan-rekannya itu terjadi kepada dia. Maka ketika dia datang kepada Elia, maka dia melakukan ini. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Jadi perwira yang ketiga ini adalah perwira yang cerdas, pintar, berhikmat, bijaksana. Dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Tahu 2 rekannya dengan ke-50 anak buahnya masing-masing mati ketika menjumpai Elia. Maka perwira yang ketiga ini, sebelum Elia mengucapkan dan melakukan hal yang sama sebelumnya, maka perwira ketiga ini berlutut memohon belas kasihan Elia.
Ini orang yang bisa belajar, bahkan bukan dari kesalahannya, tapi dari kesalahan orang lain. Ini orang berhikmat. Maka pernah saya sampaikan bahwa ada 3 tipe orang. Pertama adalah orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang digambarkan seperti ini. Dia melewati satu jalan dan jalan itu berlubang. Kemudian dia terjebak di situ. Lain waktu dia melintasi jalan yang sama dan lubang yang sama masih ada juga. Dan dia kembali jatuh ke lubang yang sama itu. Itu orang bodoh. Kelompok yang kedua adalah orang pintar. Orang pintar apa? Orang ketika lewat jalan itu, dia jatuh ke lubang itu. Tapi di kelak kemudian hari atau di lain waktu, dia melintasi jalan yang sama, dia melihat lubang yang masih ada juga, tapi dia bisa belajar dari kesalahan yang dia buat di masa lalu, sehingga dia tidak perlu jatuh lagi di lubang yang sama itu. Itu orang pintar. Tapi kelompok yang ketiga, ini yang lebih bagus untuk kita tiru dan kita teladani, yaitu orang bijak, orang yang berhikmat. Bedanya apa dengan orang pintar? Kalau orang pintar belajar dari kesalahannya, tapi orang berhikmat adalah dia belajar dari kesalahan orang lain. Dia berada di jalan itu dan dia melihat banyak orang terjatuh di lubang itu. Maka dia tidak perlu mencoba untuk jatuh, tetapi dia hanya cukup melihat orang lain jatuh di situ, dia menghindari lubang itu. Dia orang berhikmat. Dan perwira di pasal ini jelas perwira yang berhikmat. Makanya dia dan ke-50 anak buahnya selamat. Kita bisa belajar dalam hidup ini, tidak perlu harus menjadikan belajar dari pengalaman yang buruk, pengalaman kegagalan, pengalaman kejatuhan. Sekalipun memang yang namanya gagal itu kadang-kala tidak bisa dihindari. Memang kita perlu jadikan itu pelajaran berharga bagi kita. Tetapi kita bisa meminimalkan kegagalan, kejatuhan kita. Dengan cara apa? Belajar dari kegagalan orang lain, belajar dari kejatuhan orang lain. Semakin kita belajar dari kejatuhan banyak orang, maka kita tidak perlu mengalami hal yang sama. Kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak perlu. Orang bodoh, orang pintar, orang berhikmat. Anda termasuk yang mana?